Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silwahyuni dengan NIM 240402023. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitosis dan meiosis. Di sini kita akan mempelajari yang pertama ada siklus sel dan pengantar pembelahan sel. Yang kedua ada mitosis, pengertian dan tujuan. Yang ketiga ada tahapan mitosis secara rinci. Dan yang keempat ada meiosis, pengertian dan tujuan. Dan yang kelima ada tahapan meiosis 1 dan meiosis 2. Yang keenam ada perbandingan mitosis dan meiosis. Dan yang ketujuh ada pentingnya pembelahan sel bagi kehidupan. Sebelum kita memasuki mitosis dan meiosis, kita perlu memahami dulu siklus sel secara umum karena keduanya adalah bagian dari siklus ini. Siklus sel adalah rangkaian tahap yang dilalui sel dari lahir sampai ia membelah lagi. Sebagian besar waktu sel dihabiskan interfase, yaitu fase G1, fase S, dan G2. Yang pertama ada G1, adalah sel tumbuh dan menjalankan fungsi normalnya. Dan yang kedua ada fase S, yaitu di mana DNA di dalam nukleus digandakan. Dan yang ketiga ada G2, sel terus tumbuh dan bersiap untuk membelah. Dan setelahnya itu baru sel masuk fase M, yaitu fase pembelahan yang berupa mitosis dan meiosis, diikuti sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Sekarang kita akan memasuki bagian pertama, yaitu mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel induk menjadi dua sel anak identik secara genetik, masing-masing dengan jumlah kromosom yang sama, seperti sel induknya, yaitu diploid. Mitosis terjadi pada sel-sel somatik atau sel tumbuh. Tujuan dari mitosis adalah sebagai pertumbuhan organisme multiseluler, perbaikan jaringan yang rusak atau luka, regenerasi sel-sel tua yang mati, dan reproduksi aseksual pada organisme tertentu. Yang selanjutnya ada profase. Profase adalah tahap pertama dan salah satu yang paling sibuk. 4 hal terjadi. Yang pertama, benang kromatinnya tadinya longgar membadat menjadi kromosom yang jelas terlihat. Tiap kromosom sebenarnya sudah punya 2 kromatit saudara karena sudah direplikasikan di fase S. Kedua, membran inti mulai pecah dan nukleolus menghilang. Ketiga, sentriol bergerak menuju kutub berlawanan. Keempat, benang spindle mulai terbentuk pada diagram. Dan yang kedua ada metafase. Di metafase, membran inti sudah hilang total. Kromosom-kromosom berbaris rapi tepat di tengah sel. Di garis yang disebut lempeng metafase atau bidang inkubator, ini penting karena memastikan pembagian kromosom nanti berlangsung adil dan akurat. Benang spindle dari kedua kutub menempel pada bagian sentromer. Tiap kromosom melalui struktur bernama kinetokor. Yang selanjutnya ada anafase. Kromatit saudara anafase. Anafase adalah momen paling dramatis. Sentromer yang menyatukan dua kromatit saudara akhirnya terbelah, sehingga tiap kromatit ini menjadi kromosom mandiri. Benang spindle memendek dan menarik kedua set kromosom ke kutub yang berlawatan. Sel mulai memanjang seperti opal, bersiap untuk menjadi terbagi dua. Di diagram lihatlah kromosom oranye dan biru yang sudah terpisah dan bergerak menuju masing-masing kutub atas bawah. Yang keempat ada telopase dan sitokinesis. Di telopase, kromosom yang sudah sampai di kutub mulai melonggar kembali menjadi kromatin.
Membran inti baru terbentuk mengelilingi masing-masing sel kromosom dan nukleolus muncul kembali. Benang spindle menghilang, lalu itu terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma yang memisahkan sel menjadi dua sel anak yang utuh dan terpisah sempurna. Hasil akhirnya, dua sel yang identik atau satu sama lain dan identik dengan sel indukannya. Yang selanjutnya ada meiosis. Meiosis berbeda mendasar dari mitosis. Di sini satu sel induk menghasilkan 4 sel anak, bukan 2, dan jumlah kromosomnya haploid atau setengah dari sel induk. Meiosis hanya terjadi di sel kelamin atau gonad. Di sini ada tiga tujuan. Yang pertama ada menghasilkan gamet seperti sperma dan sel telur, menjaga agar jumlah kromosom spesies tetap stabil dan generasi ke generasi, karena nanti saat sperma dan sel telur bertemu hasilnya menjadi 2N dan menghasilkan variasi genetik lewat pindah silang dan pemisahan bebas kromosom. Di sini ada meiosis 1. Meiosis 1 adalah pembelahan pertama dari 2 tahap meiosis dan tugas utamanya adalah memisahkan pasangan kromosom homolog. Yang pertama ada propase 1 adalah tahap terpanjang dan paling kompleks. Di sini kromosom homolog berpasangan membentuk tentrak dan terjadi pindah silang. Yang selanjutnya ada metafase 1. Yang berjajar di tengah adalah pasangan kromosom homolog, bukan kromosom tunggal, dan susunannya acak. Inilah salah satu sumber variasi genetik yang disebut dengan independent assortment atau pemisah bebas. Yang selanjutnya ada anafase 1. Pasangan homolog dipisah ke kutub berlawanan, tapi kromatis saudara tetap menyatu. Ini beda penting dengan anafase mitosis. Yang selanjutnya ada telopase 1. Terbentuk dua sel haploid, tapi tiap kromosomnya masih terdiri dari 2 kromatid. Yang selanjutnya ada pindah silang atau crossing over. Selama propase 1, kromosom homolog satu dari ayah dan satu dari ibu saling berpasangan erat membentuk tenter atau bipalen pada titik kontak yang disebut kiasma. Kromatid saudara dapat saling bertugas segmen DNA. Proses ini menghasilkan kombinasi gen baru yang dimiliki kedua induknya, sehingga keturunan menjadi unik dan bervariasi. Dan selanjutnya ada meiosis 2, yaitu memisahkan kromatid saudara. Meiosis 2 ini sebenarnya mirip dengan mitosis biasa. Bedanya dimulai dari 2 sel haploid hasil meiosis 1, bukan dari 1 diploid, dan tidak ada replikasi DNA dari sebelumnya. 4 tahapnya sejajar dengan mitosis. Yang pertama propase 2, kromosom memadat lagi, dan yang selanjutnya ada metafase 2, berjajar di tengah, dan yang selanjutnya ada anafase 2, kromatid saudara akhirnya berpisah di sini, dan telopase 2 terbentuk total 4 sel anak haploid. Di sini ada gambar visual menyeluruh dari suatu sel induk diploid sampai menjadi 4 gamet. Perhatikan alurnya. Sel induk 2N masuk meiosis 1 menjadi 2 sel, yang masing-masing kromosomnya masih 2 kromatid, lalu meiosis 2 memisahkan kromatid tersebut menjadi 4 sel gamet dan sepenuhnya terpisah. Keempat gamet ini masing-masing unik secara genetik karena proses pindah silang dan pemisahan bebas tadi. Yang selanjutnya ada
perbandingan antara mitosis dan meiosis. Di sini ada perbedaan mitosis dan meiosis. Yang pertama ada aspeknya. Jumlah pembelahan sel di mitosis ada 1 kali dan di meiosis 2 kali. Jumlah sel anak mitosis 2 sel dan meiosis 4 sel. Dan yang ketiga ada jumlah kromosom anak. Mitosis berupa diploid sama dengan induk dan di meiosis haploid. Dan yang selanjutnya adalah sifat genetik sel anak. Di mitosis identik dengan sel induk, yang di meiosis identik bervariasi karena pindah silang. Dan selanjutnya ada terjadi pada sel di mitosis di sel somatik dan di meiosis di sel kelamin atau gonad. Yang selanjutnya ada pasangan homolog di mitosis tidak berpasangan dan di meiosis berpasangan pada fase 1, profase 1. Dan yang selanjutnya ada pindah silang di mitosis tidak terjadi, di meiosis terjadi pada profase 1 dan tujuan utamanya di mitosis bertujuan pertumbuhan, perbaikan dan regenerasi, di meiosis reproduksi seksual dan variasi genetik. Selanjutnya adalah mengapa pembelahan sel begitu penting. Mitosis bertanggung jawab atas pertumbuhan tubuh dari satu sel jika menjadi triliunan sel, serta perbaikan dan regenerasi jaringan yang rusak. Sementara itu, meiosis memungkinkan reproduksi seksual berlangsung dan yang tak kalah penting menghasilkan variasi genetik yang menjadi bahan baku evolusi dan keanekaragaman hayati. Tanpa kedua proses ini, kehidupan seperti yang kita kenal tidak mungkin ada. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.